Seperti Prawira Negara seperti Muhammad Natsir. Ya, banyak itu. Beda dengan Partai Komunis yang dibubarkan dan tidak boleh disosialisasikan ideologinya itu. Karena apa? Mereka itu melakukan perusakan dan malah waktu musuh tahun 48 dan Semaun menjadikan Indonesia bagian daripada Uni Soviet. Gila itu kan? Tambah lagi sekarang Jokowi juga begitu dengan kroninya. Ya, mendegradasi konstitusi, merusak tatanan kenegaraan. Kalau kita ikutin kronika kenegaraan, penyelenggaraannya hancur sudah. Dan kemudian dengan melakukan amandemen, dengan mengacu amandemen dan peraturan perundangan keturunannya, dia melakukan perampokan dan perampasan atas sumber daya alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Masyumi, Ahmad Yani Channel, dan Matra 64 dimanapun berada di seluruh tanah air, kembali berjumpa dengan saya Utari Sulistiawati dalam satu diskusi yang menarik. Para pemirsa, tentu kita semua sekarang ini di dalam satu barisan dan menunggu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Begitu banyak sudah bukti-bukti akan keterlibatan mantan presiden kita Joko Widodo di dalam bisnisnya dengan para kroninya. Juga satu hal yang belum tuntas adalah ijazah palsu. Nah, sekarang tentu kita berharap rakyat sudah memberikan banyak dukungan kepada Prabowo melalui medsos. Kita lihat bahwa Bapak terus singkirkan semua Jokowi dan kroninya. Dan mereka sangat berani di dalam menyampaikan idenya, gagasan, usulan di dalam medsos. Nah, hari ini juga kita mengharapkan seperti pepatah, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan keharuman namanya. Kita tahu Bapak Prabowo sebagai mantan Danjen Kopassus dan juga Panglima Kostrat. Dan kita tahu begitu beliau mencintai tanah airnya dan juga ingin meningkatkan marwah dari TNI. Dalam menghadapi kemelut ini tentu beliau tidak akan mudah memenuhi seluruh keinginan netizen untuk seperti membalik tangan. Nah, dalam kesempatan ini kami khususkan kehadiran dari Bapak Dr. Abbas Taha. Beliau adalah sekretaris dari Majelis Syuro Partai Masyumi. Beliau adalah aktivis dan melalang buana, tetapi beliau juga lama ditempa dan dipercayakan dalam PT PLN Persero sebagai salah satu yang penting di dalam manajemen PLN, yaitu menangani kehumasan. Dan tentu juga beliau di dalam karir pendidikannya juga telah malang melintang dan mendapatkan juga bidang doktoralnya di lingkungan hidup. Nah, ini kita khusus menghadirkan beliau untuk membahas. Kita ingin Prabowo meninggalkan keharuman nama. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi Ibu Utari. Iya, Bapak jangan terlalu serius Pak. Ini kita bersama-sama ya Pak, tentu sebagai partai politik Masyumi ya. Kita berdiri tahun 45, hampir seumur dengan Republik ini ya. Nah, kita udah mengikuti bagaimana perkembangan dari 7 rezim dan Pak Prabowo adalah pimpinan dari rezim yang ke-8. Yeah. Tidak pernah Pak ya kita seheboh ini ya di dalam menilai mantan presiden. Nah, tentu kita berharap Pak Prabowo dapat menuntaskan hal yang paling
tentu membutuhkan juga keahlian dan marwah beliau atau apa untuk mendudukan apa yang seharusnya diterima oleh Pak Jokowi atas segala apa yang beliau laksanakan di dalam pemerintahan sebelumnya. Tentunya juga miris ya Pak, kita mendengar begitu banyak sudah terungkap semuanya ya. Dan kita lihat bahwa anaknya, menantunya semua menduduki posisi strategis di pemerintahan. Nah, ini Pak Abbas, bagaimana nih Pak agar Pak Prabowo ini mendapatkan legasinya sebagai presiden yang ke-8? Terima kasih Bu Utari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur Allah Subhanahu wa taala, salam dan salawat untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukan perubahan dunia. Ya. Mengenai tadi ya, diawali dengan pepatah Melayu. Ya. Yaitu apa tadi? Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Nama itu apa harum atau menyengat? Tidak harum. Tapi ada satu lagi pepatah, tak ada gading yang tak retak. Nah, ini gajah. Iya. Ada kita mulai yang pertama. Jadi intinya kita mengenai legacy seseorang, terutama adalah pimpinan tokoh. What that means legacy, ya. Nah, saya background pendidikan saya ini unik nih. Ini gado-gado. Saya Fakultas Hukum tuh 4 semester. Masuk semester 5, saya lulus beasiswa di Akademi Teknik, ya, PUTL. Dulu sekolah Belanda. Lulusnya menjadi Sarjana Muda Plus. Nah, Sarjana Muda Madya. Beasiswa di Asramaken. Ya, termasuk sekolah mewah, termasuk seperti Akademi Pertamina, Akademi Perhotelan, Akademi AGP. Jadi ini ijazah asli dan bukan abal-abal. Lulus pertama, the Big Ten, the Big Three malah. Kemudian saya ini juga sarjana, bukan abal-abal, dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara, di mana di sana dipimpin oleh ya waktu itu Prof. Dr. Sondang Siagian. Siapa yang tidak kenal? Kemudian dengan mantan Kapolri, Prof. Dr. Awaludin Jamin, dan juga bintang film asal Sumatera Barat. Tiada cacat di antara mereka itu. Oke? Nah, kemudian itu negeri. Setelah itu, saya mengambil magister, Bu. Ini saya agak cerita ini, karena ada kaitannya dengan masalah ijazah ini. Saya dalam bidang SDM marketing. Di kampus yang berdiri sekarang ini, ya, itu tingkat 4, kampusnya cukup besar, walaupun agak di pinggiran, tapi masih masuk di daerah Jakarta Timur. S3 saya sama dengan Pak Wiranto, Abdullah Mahua, ya, kemudian adik saya Mukhtar Ngabalin, yang nyebelin, ya, karena perilakunya itu, dia anak pinter, ya, doktor dia, dari Universitas Negeri Jakarta. Saya juga, Bu. Jelek-jelek saya cum laude ini. Dan tidak pernah saya ungkapkan selama ini. Ini terpaksa saya sebutkan supaya Roy Suryo CS itu melakukan forensik terhadap proses pendidikan saya. Oke. Nah, kita masuk ke the legacy, ya. Legacy itu adalah sesuatu apa yang dimiliki seseorang. Dan kemudian biasanya legacy itu setelah meninggal. Kalau sebagai pejuang, maka dia disebut yang paling tinggi itu adalah pahlawan. Maka dimakamkanlah sebagai pahlawan. Dari Mas Dumi ini banyak menjadi pahlawan. Walaupun pernah melakukan koreksi terhadap Soekarno. Seperti Prawira Negara Saptudin, Muhammad Natsir. Ya, banyak itu. Beda dengan Partai Komunis yang dibubarkan dan tidak boleh disosialisasikan ideologinya itu. Karena apa? Mereka itu melakukan perusakan dan malah waktu musuh tahun 48 dan Semaun menjadikan Indonesia bagian daripada Uni Soviet. Gila itu kan? Tambah lagi sekarang Jokowi juga begitu dengan kroninya. Ya, mendegradasi konstitusi,
merusak tatanan kenegaraan. Kalau kita ikutin kronika kenegaraan, penyelenggaraannya hancur sudah. Dan kemudian dengan melakukan amandemen, dengan mengacu amandemen dan peraturan perundangan keturunannya, dia melakukan perampokan dan perampasan atas sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini kita bicara masalah ekologi, ya. Sudah hancur, forestry, deforestry terjadi, mineral dihabiskan. Kemudian ada lagi, ya enggak? Masalah ini yaitu KKN-nya yang dia lakukan. Nah, untuk itu yang jelas, kalau kita lihat daripada petinggi-petinggi kita, ya, Syahrir punya legacy. Tokoh muda yang meninggalkan kuliahnya demi memerdekakan Republik ini. Anak Minang. Muhammad Yamin juga demikian. Kita lihat, Ali Sastroamidjojo, pendidikan Belanda juga, generasi muda dulu. Bung Hatta, begitu juga. Ijazahnya ditempelkan. Jadi mereka meninggalkan legacy yang pepatah itu tadi adalah hal-hal yang positif. Perbedaan pendapat, pertarungan politik, tetapi mereka tidak ada yang menghancurkan negara ini seperti yang remuk sekarang ini. Ya, ini nada saya agak keras ini. Ya, karena apa? Karena saya mengikuti sejak tahun 55, di mana Masyumi memenangkan pemilu saat itu, walaupun tidak bersama dengan Nahdlatul Ulama. Tapi bila menjadi satu, maka majority itu adalah Islam. Dan apapun yang akan dilakukan, bisa dilakukan. Tetapi Masyumi yang dia impikan itu adalah masyarakat madani. Nah, balik lagi. Kita lihat Presiden Soekarno, legacy. Walaupun ada nasakomnya, ada demokrasinya, otoriter juga, kemudian memenjarakan tanpa sidang, kawan-kawan dan sebagainya. Tapi dia tidak pernah menghancurkan Republik ini. Tidak. Dia membuat konferensi Asia Afrika, membuatkan GMB, ya, gerakan non-blok dan sebagainya. Kita masuk Soeharto, otoriternya beliau, pangan, sandang dan sebagainya, dan kemudian menjadikan negara ini ditakuti pada tingkat ASEAN dengan macan Asianya Prabowo Subianto. Kita masuk Habibie, melejit sampai ke Tulus. Saya mendampingi Pak Habibie ke Tulus. Waktu itu ada pameran angkatan, betapa respeknya mereka sama Habibie. Kita lihat Gus Dur yang merubah Irian jadi Papua. Itu adalah strategi jangka panjang, memwongkekan Papua. Tapi sekarang tidak. Papua dirusak oleh mantan dan kroninya. Rusak itu, yaitu yang dinamakan apa? Raja Ampat. Cantik. Kalau kita dari sini miring mobilnya ke Raja Ampat, terus ke Timur Leste. Saya pernah berapa kali ke Timur Leste. Indah daerah sana. Sekarang sedih saya tengok di sini. Oke. Kita masuk lagi kepada siapa? Megawati. Parah-parahnya pemerintahan dia, tapi belum ya menengok kehancuran. Kecuali bersama Jokowi, dia melakukan satu kebijakan. Ya, bukan dia, Jokowi. 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Subject to debate. Dan we can ya dalami itu secara proses. Nah, kita langsung Pak SBY. Jangan Pak SBY juga punya dosa itu. Ya, hambalangnya, ya, anak sayang Amerika, ya, tambah lagi yang lain, tapi kecil dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh kroni yang sekarang ini. Luar, tidak ada pemikiran SBY itu untuk merusak anak bangsa. Apalagi sekarang dia ikut bersama Prabowo meresmikan perguruan tinggi yang baru itu, ya, pertahanan, ya. Nah, terakhir kita bicara tentang Jokowi. Joko Widodo ini udah OCCRP aja udah number one atau nomor 2 atau nomor 3 di dunia ini tingkat kebohongannya. Dimulai dengan SMK-nya dulu, kemudian dengan traktor pertanian yang ditinggalkan begitu. Ya, ini adalah dosa yang tiada berampun. Kalau di Minangkabau dikatakan sibin cacau, anak singiang yang rimbau, dibuang jauh dari kampung. Nah itu, ya mau dibuang kemana? Emang kampungnya bukan di Indonesia. Ya, coba pelajari apa dikatakan oleh undercover-nya itu. Nah, berikutnya Prabowo. Nah, kita berharap Prabowo menjaga legasi keluarganya. Mulai dari Margono mendunia keuangan dan perbankan, Sumitro juga demikian, ya, walau ikut mengkoreksi. Kemudian Subianto, mahasiswa kedokteran yang pindah menjadi Sekolah Tinggi Islam Indonesia, kemudian menjadi ketua BEN, juga ikut dalam pergerakan pemuda. Nah, Prabowo prajurit tangguh, seorang akademisi, punya perguruan tinggi yang sudah 40 tahun juga. Kemudian satu lagi yang dia miliki adalah
sekarang sebagai presiden, bagaimana dia mempercepat proses menyelesaikan dinasti Jokowi Krokinya. Jadi, insya Allah saya masih yakin Prabowo sebagai intelektual, dia akan menjaga legasinya, meninggalkan nama yang harum itu nanti. Dengan segala residu ditinggalkan oleh rezim-rezim yang ada, residu yang paling berat, soal tak ada gading tak retak. Yang retak itu sedikit cuma Prabowo. Kalau saya bisa memaafkan sementara ini. Iya. Nah, gitu, Bu. Oke, jadi apa yang disampaikan Pak Abbas tadi pemirsa itu adalah benar-benar satu analisa 7 rezim ya, dan bagaimana sebetulnya yang diwariskan mereka kepada negara ini tidak pernah seburuk apa yang kita alami bersama dari rezim yang ketujuh. Jadi tentu besar sekali harapan kita kepada Pak Prabowo yang dalam 1 bulan ini juga sudah mengembalikan kondisi stok pangan, Pak ya, sudah sampai 4 juta ton ya cadangan dan di Bulog, dan itu rasanya tertinggi sejak tahun 69. Nah, Pak Harto pernah swasembada beras pada tahun 84. Nah, ini kita percaya. Jadi saya percaya Pak ya, kita hanya menunggu sampai di mana keberanian Pak Prabowo. Dan tentunya kita lihat juga dia didukung oleh purnawirawan. Oke, jadi sedikit lagi saya tambahkan. Ya, betul. Jadi TNI kan. Jadi sebenarnya one step ahead. Teman, ini justru yang tidak mudah, ya kan? Ya, tentunya dia ini sebagai menarik rambut ya, ditepung ya. Tapi saya yakin dalam 1 tahun ini akan ada. Kita mulai dengan kroni yang kecil, naik ke atas dengan teori domino, maka rontoklah Jokowi. Jokowi sebagai manusia harus dihormati. Tapi Jokowi dengan sikap, perilaku, akhlak, dan adabnya sudah tambah dengan kroninya, tambah LPP, tambah Bahlilnya, dan Erick Thohirnya. Itu semua harus kita bawa ke meja hijau. Sekian, Bu, menurut saya. Iya, terima kasih Pak. Jadi kita sudah tegas ya dari statement dari Sekretaris Majelis Syuro Partai Masyumi dengan tegas memberikan dukungan penuh kepada Pak Prabowo untuk menyelesaikan hal yang tidak muskil tapi harus dilaksanakan. Tentu tidak mudah, dan kami akan mendoakan supaya Pak Prabowo meluruskan kembali perjuangan bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045. Dan 5 tahun ini adalah yang paling penting, adalah golden time kita untuk kembali meluruskan jalan perjuangan bangsa Indonesia. Terima kasih Pak. Ya, semoga Abbas. tahun ini bahkan ada perubahan yang besar. Ya, alhamdulillah, insya Allah Pak ya. Terima kasih perhatian dari pemirsa TV Masyumi, Ahmad Yani Channel, dan Matra 64. Sampai kita ketemu lagi nanti dalam diskusi yang menarik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.